Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari ini yang membuat kami kuat. Kami tetap berjalan dengan semangat. Sekalipun keadaan bertambah sulit, bertambah sukar. Satu hal, karena kami hanya punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami tahu ketika kami berharap di dalam Tuhan, kami tidak akan pernah melihat hasil yang mengecewakan. Sekalipun hari-hari ini semua mengecewakan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang baik, yang tahu setiap jalan kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan kami mau hidup dimampukan berjalan dengan kekuatan firman-Mu yang akan menopang kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, ini katanya ibadah pertama ya setelah liburan. Puji Tuhan, saudara, biasanya kalau sudah liburan, hari pertama ibadah masih males-malesan ya. Tapi saya percaya hari-hari ini kita perlu sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena di luar Kristus saudara semakin gak bisa berbuat apa-apa. Saya menerima banyak konseling orang yang hari-hari ini ya, bahkan kemarin saya ke rumah sakit orang yang kena mental, saya kaget saudara. Banyak anak-anak muda di sana yang sudah terkena sakit mental. Ketawa-ketawa sendiri, nangis-nangis sendiri. Saudara tahu tekanan hidup itu tidak bertambah mudah. Tapi pastikan kita percaya bahwa selama kita punya Kristus, kita pasti kuat nanggung segala perkara. Amin. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jaga hati saat berproses ya. Karena kalau kita nggak bisa jaga hati, maka itu semua akan membuat kita akan semakin gagal. Menjalani hari demi hari ini perlu kekuatan hati, perlu ketabahan hati, ya, perlu kesabaran hati karena menghadapi semua masa makin sukar, cari uang makin sukar. Yang namanya orang makin jahat ada di sekitar kita. Bu Eli bukannya didoakan tambah baik tambah jahat Bu Eli. Aduh amit-amit Bu Eli. Banyak hal yang kita nggak bisa pilih dari kehidupan ini. Orang yang tadinya enak-enak, tiba-tiba ya saya terima konseling seorang ibu yang buat saya kaget. Dia bilang gini, Bu, saya sudah rasanya putus asa, ikut Tuhan kok rasanya tidak ada pembelaan ya. Singkat cerita ibu ini dalam usia muda tiba-tiba dia kena HIV. Hidupnya pelayanan ya. Dan dia bilang gini, kenapa kok bukan orang yang jahat, tapi kenapa saya yang dari kecil hidup di dalam pelayanan ya. Mungkin dia bisa bilang gini, kalau disobek ini darah saya, mungkin ada tulisan tesnya darah pelayanan. Tapi kenapa Tuhan izinkan sementara saya lihat orang yang jahat, orang yang hidupnya tidak takut Tuhan, hidup mereka tidak kena HIV. Saya cuma bilang ini Bu, percayalah di balik cerita kehidupan kita ada sutradara yang handal. Dia tidak mungkin salah pilih orang yang tepat. Kalau ibu sampai hari ini, jalan cerita hidup ibu begitu sangat membuat ibu rasanya terpukul, aib, terpuruk, percayalah sebentar lagi ibu akan lihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Amin, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup saudara dan saya tidak ada yang namanya kata kebetulan. Tangkap ya. Semua itu sudah di dalam master plan-nya Tuhan. Termasuk kenapa kita yang sudah taat. Ya karena orang benar yang hidup jalan hidupnya gampang. Itu anak-anak gampangan. Justru Tuhan gak mungkin pilih orang yang hebat jalan hidupnya gampang. Orang yang mau dipilih Tuhan dalam masuk rencana yang besar, jalan hidupnya pasti sempit, sesak, jalan majunya bercucuran air mata, paketnya komplit. Makanya kalau ada pertanyaan, ada angket mungkin gini, siapa yang mau dipakai Tuhan luar biasa? Siapa yang mau berkat besar? Semua angkat tangan.
Tetapi yang mau dipakai Tuhan luar biasa, berkat besar, prosesnya besar. Oh semua langsung coret, oh gak mau. Jujur, banyak orang mau kejar hasil tanpa proses. Gak mungkin saudara ya. Tuhan suka proses. Sementara saudara cuman suka hasilnya mana Tuhan. Mujizat mana Tuhan. Nyaman mana. Makanya hari ini yang lagi diproses Tuhan. Duh Bu Eli kayak halilintar. Tenang. Sebentar lagi saudara akan lihat karya Tuhan yang terbesar akan terjadi. Amin. Ada banyak orang nanti di akhir zaman akan muncul. Orang yang dulunya hebat, yang benar-benar tidak lewat proses akan tumbang satu persatu. Kenapa? Karena hebatnya tanpa didukung proses. Jujur saya kenal beberapa orang yang hebat. Pada waktu saya ngalami masalah dia bisa kasih nasihat saya. Wow ya, karena dia tidak ngalami masalah. Tapi dia pinter teori. Tapi ketika hidupnya hari-hari ini diproses Tuhan, hidupnya bisa menjauh loh dari Tuhan. Siapa yang di sini sudah perpuluhan waktu? Saya pengen tahu. Minimal 2,5 jam, 24 jam, 10%. Siapa yang sudah berikan waktu buat Tuhan? Jujur kalau hidupmu menyimpang kurang dari 10% perpuluhan waktu. Di masa-masa sukar hidupmu gak akan muncul seperti emas. Hidupmu gak akan timbul berhasil beruntung orang yang hari ini jauh dari Tuhan. Di tengah hajaran masalah saudara makin terkapar gak bisa berbuat apa-apa dan iblis makin kendalikan hidup saudara dan saya. Yuk kita buka ayatnya, kita baca, kita belajar bagaimana sih jaga hati saat berproses. Karena kalau gak bisa jaga hati kekuatan kita akan semakin merosot. Kita baca ayatnya. Bilangan 21 ayat 4-5. Jangan sampai kita jadi orang Kristen nanti seperti bangsa Israel. Buka dulu firman-Nya. Yuk kita baca sama-sama. Bilangan 21 ayat 4-5. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, lihat ya, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi apa saudara? Menahan hati di tengah jalan. Berapa banyak anak Tuhan yang hari-hari ini ketika proses menuju segala sesuatu, menuju pada waktunya Tuhan, tapi saudara di tengah jalan karena lihat keadaan tambah sulit, doa belum dijawab, saudara suka banding-bandingkan hidup saudara dengan medsos. Oh kok enak ya hidupnya ya, aduh sementara kalau bandingkan suamiku, aduh mau mati rasanya, saya salah kawin Bu Eli. Itu lihat Bu Eli pacar saya di medsos, yang dulu Bu Eli saya tolak-tolak sekarang jadi konglomerat, aduh yang ini bojian Bu Eli. Jujur, berapa banyak orang yang hari-hari ini di dalam perjalanannya mereka sudah gak bisa menahan hati. Mereka mulai apa? Tawar hati Tuhan. Duh Tuhan kenapa Tuhan izinkan semua. Lihat berikutnya. Kita belajar sama-sama. Lalu mereka berkata-kata, lihat ya, hati-hati loh. Perkataan ini bisa melawan Allah loh. Saudara, melawan Allah itu bukan hanya membunuh, menipu, mencuri, ya ambil suami orang. Tapi waktu perkataan saudara hari ini bersungut-sungut, saudara gak bisa jaga hati, saudara cuman hidupnya berkata Tuhan kau gak adil. Lihat, tetapi mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Berapa banyak saudara tawar hati sama Tuhan hanya urusan perut. Urusan makan, minum, ndak bisa. Tuh dulu saya punya toko 10, sekarang 5 sudah bangkrut.
Sukacita sudah berkurang, rasa syukur sudah berkurang, jam doa sudah berkurang. Coba gembala ya, mungkin Bu Lingling, ayo datang ibadah wanita. Ndak Bu, saya makan bakso aja Bu, daripada datang ibadah pusing, tambah pusing, pulang ibadah nggak dapat jawaban doa. Makan bakso bisa menghibur hati. Hati-hati. Seringkali kita ketika diperhadapkan realita yang nggak berubah, saudara berubah setia. Sementara kita tahu Tuhan itu sudah setia loh buat saudara. Kira-kira Tuhan itu mati buat saudara dan saya hari ini, pengorbanannya itu sudah tidak bisa terbayarkan. Tapi buat saudara, ya kita mau ditolong nggak ditolong, mau nggak ditolong pun kita itu nggak bisa bayar kok kebaikan Tuhan. Dia sudah jamin hidup kekal, tapi berapa banyak hanya karena masalah sepele, doa tidak dijawab, toko tambah sepi, apa yang didoakan tidak berubah-berubah, saudara mulai posisinya sudah tidak bisa lagi menjaga hati. Tidak bisa tahan hati. Tadinya kalau diberkati semuanya kantongnya tebel, gampang, haleluya, haleluya, Tuhan baik. Tapi dalam perjalanan hidup di masa-masa sukar saya sudah banyak melihat orang yang dulunya berapi-api dalam Tuhan mulai tawar hati. Mereka hanya bilang ya mau apa lagi. Ya nasib. Enggak. Orang yang semangat itu akan selalu berposisi berkata seperti seorang Daud. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Itu orang yang posisi hatinya benar-benar tahu pengharapannya sama Tuhan. Enggak pernah mengecewakan sekalipun hasil sampai hari ini mengecewakan. 3 hal. Hari ini kalau saudara belajar dari bangsa Israel. Bagaimana mereka melawan Allah dan enggak bisa menahan hati. Yang pertama, jangan bersungut-sungut. Hati-hati dengan perkataan, karena ketika perkataanmu, makanya Tuhan marah sama bangsa Israel waktu bersungut-sungut itu 40 hari jadi 40 tahun. Karena dianggap melawan Allah. Orang yang selalu bersukacita di dalam proses, mereka enggak akan bersungut-sungut tapi mengucap syukur. Tuhan, toko sepi, puji Tuhan, haleluya, hidupku tetap dipelihara karena Engkau berjanji mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Saudara tidak akan takut bahaya, mau divonis kanker, saudara tetap berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Aku tahu sumber kesembuhan itu tetap dokter di atas segala dokter adalah bilur-bilur Yesus yang melebihi kemo, melebihi vitamin termahal, melebihi dokter terkenal. Apapun kuasa bilur Yesus itu tetap berkuasa jauh lebih besar dari kuasa apapun. Ini ciri orang yang gak bersungut-sungut. Dia mengucap syukur. Bu, punya pasangan dari dulu menikah sampai sekarang tidak berubah. Boleh tidak tukar tambah? Tidak boleh. Ya, tetaplah setia dengan pasangan apa adanya, bukan ada apanya. Sudah tidak punya uang, pelit, mukanya jelek. Ya. Sudah sekali menikah, dulu pilihannya siapa? Ya, waktu muda ya masih ganteng Bu Eli, sekarang tambah tua tambah cerewet Bu Eli. Aduh cerewet, sudah cerewet, uangnya tambah pelit, mukanya tambah peot. Nah ya, jujur ya. Mungkin kalau kita ibu-ibu masih bisa dibotoks-botoks gitu ya, masih bisa kenceng. Mungkin kalau pria, suami-suami suruh botok aneh enggak saudara? Coba kalau suami saudara nanti facelift gitu ya, dibotoks gitu ya. Nanti ngomongnya sama saudara jadi enggak bisa ketawa dia. Marah juga enggak ada ekspresi ya. Mukanya tambah aneh saudara. Kita semua kalau bersyukur apapun sudah. Tidak pernah orang bilang salah kawin, salah pilih. Semuanya yang bisa terjadi percayalah. Kalau Tuhan tempatkan orang-orang yang terdekat menyebalkan hidupmu. Itu bukan salah pasanganmu. Tapi Tuhan sedang berurusan dengan karakter kita masing-masing. Amin.
coba kalau tidak ada orang yang menyebalkan, saudara mau belajar sabar gimana? Ayo jujur, saudara kalau berdoa gini, Tuhan aku mau sabar, oh besok pasti dikirim. Ya, orang yang tadinya baik sama saudara tiba-tiba dengar, kamu dikata-katain loh temenmu ini, kamu dikatain ABCD, kamu difitnah. Nah ini apa yang jadi respon kita? Hari ini bersyukur di masa yang makin jahat, Tuhan akan tempatkan orang-orang jahat yang menyebalkan di sekitar saudara. Jangan didoakan mati, khususnya mertua jangan didoakan cepat stroke, cepat mati, supaya duri dalam daging saya cepat terambil. Saudara, hari ini percayalah kalau mertua saudara yang jahat tidak mati-mati berarti Tuhan masih belum selesai. Ya, suami yang tambah menjengkelkan itu tidak usah didoakan Tuhan, doakan suami saya cepat dipanggil Tuhan. Tidak usah saudara. Nanti kalau dia dipanggil Tuhan masuk surga, saudara masuk neraka. Karena alat untuk memprosesnya sudah selesai pulang ke rumah Bapa. Jujur, hari ini ngucap syukur. Ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, prosesnya Tuhan selalu ujung-ujungnya kebaikan. Jadi nikmati proses. Jalani, nikmati, syukuri. Suami, mertua ndak berubah, anak. Jujur hari-hari ini banyak orang yang saya pernah 1 bulan lalu. Waktu ibadah, saya mengumpulkan kertas angket survei doa ya. Saya ngomong sama pengerja, coba digolongkan. Apa sih pergumulan jemaat yang paling utama itu apa? Saya pikir keuangan ya, saya pikir suami. Enggak loh, nomor 1 permintaan doa itu doakan tentang anak. Kaget saya. Anak-anak zaman now itu dengan berbagai macam masalah. Sekarang masalah orang tua kompleks saudara. Ya kalau sudah kecil problemnya sendiri ya sakit. Sudah besar mulai ribut ibu-ibu yang sudah kepala usianya anaknya 20 dicek-sono. Saya dititipi anak. Bu kalau punya ya bu anak saya sudah umur 25 loh bu. Kalau ada anak jemaat ya bu yang belum yang jodoh-jodoh beres-beres. Jujur ya jadi gembala hamba Tuhan itu dititipi juga saudara ya biro jodoh ya iya ya. Saya cuman bilang oke, doa aja ya. Kita punya pergumulan masing-masing saudara. Kalau anak sudah menikah pergumulannya juga ada. Jujur kita nggak bisa lepas dari masalah. Omong kosong. Mungkin orang tua bilang gini, setelah menikah selesai tanggung jawab saya. Jujur kalau anakmu menikah dapat suami yang KDRT, kira-kira pusing enggak kita jadi orang tua? Jelas. Makanya ibu-ibu percayalah, ini pengalaman hidup saya. Jangan takut berproses. Waktu engkau diproses Tuhan, responmu benar. Ini benih buat keturunan loh. Saya melihat 15 tahun jeripaya saya waktu saya respon benar. Yang menikmati hari-hari ini anak-anak saya. Tuhan pilih jodoh semua yang terbaik saudara. Tidak perlu saya seleksi gimana. Tuhan kasih semuanya yang terbaik. Itu yang membuat saya berkata, Tuhan saya tahu bahwa setiap saudara dan saya jangan takut mengalami proses. Yang penting respon hatimu benar. Waktu respon hatimu benar, setiap taburan air matamu itu ditampung. Dia akan lihat nanti keturunan ini. Dia pasti lihat, oh ini keturunannya siapa? Oh ini Ibu Eli yang selalu hidup taat. Tekun jalani proses. Dia pasti ingat keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Ayub 2 kali lipat berkatnya dikembalikan masih bisa hidup bahagia sampai 4 keturunan. Semua berbicara keturunan, makanya jangan pernah bandingkan hidupmu dengan orang yang prosesnya gampang-gampang. Semakin gampang jalan hidupnya, semakin anak gampangan. Berarti Tuhan tidak punya kepentingan apa-apa. Tapi buat saudara yang hari ini lagi berproses, sudah nikmati. Yang penting jangan bersungut-sungut, jangan seperti bangsa Israel protes. Mengapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tuhan jawab, emangnya kenapa?
suka-sukaku. Aku lagi bentuk engkau tidak perlu protes. Karena engkau adalah satu, aku adalah pejunan dan engkau adalah tanah liat di tanganku, suka-sukaku. Kita semua sudah dibayar lunas, kita ini cuma hamba. Dia mau berbuat apapun, dia mau izinkan saudara mengalami apapun, kita seorang hamba yang sudah dibayar lunas dan kita cuma bisa berkata terima kasih Tuhan. Yang ketiga, jangan berpikir buruk. Sekalipun hari ini proses hidupmu tidak bertambah mudah, jangan pernah berpikir buruk seperti bangsa Israel yang berpikir bahwa Tuhan kalau tidak ada roti, tidak ada ini kami mati Tuhan, tidak ada air. Kira-kira walaupun hidupmu diproses Tuhan bertahun-tahun, ada enggak tujuan Tuhan menghancurkan? Pernah enggak Tuhan punya rancangan atas masa depan saudara? Rancangan kecelakaan? Enggak ada saudara. Semua yang Tuhan janjikan di depan selalu rancangannya, selalu penuh damai sejahtera, penuh kebahagiaan. Itu sudah janji Tuhan. Mau hidupmu dihajar seperti apapun, kita tetap percaya. Saya selalu ngajarin jemaat saya, selalu saya bilang gini, pegang polisnya Tuhan tuh 3J. Janji, jaminan, jalan keluar, itu pasti yang terbaik sudah. Gak mungkin hidupmu akan ditutup dengan bangkrut, bencana, malapetaka. Enggak, hidup kita pasti ditutup dengan 3J. Janji, jaminan, jalan keluar. Walaupun sekarang saudara deredek, aduh gak punya jalan, gak usah takut. Mau jalan depan laut, Tuhan bilang gini, tenang laut aku belah. Kamu pasti bisa melewatinya sampai kamu akan melihat negeri yang berlimpah susu madunya. Di depan itu aku sudah sediakan. Jadi kita gak perlu takut, gak perlu bingung. Aduh Tuhan laut, belajar menyeberangi laut gimana caranya. Gak perlu saudara, kita gak dituntut untuk belajar ilmu membelah laut yang bukan kapasitas saudara. Pastikan Tuhan sudah punya cara untuk membelah laut di balik setiap masalah saudara. Yuk kita lihat yang pertama, jangan bersungut-sungut. Kita belajar dari Yesaya 48. Saya bukain, kenapa sih kita jangan bersungut-sungut? Apa sih proses itu? Kenapa sih Tuhan itu perlu proses? Kenapa Tuhan itu suka proses? Yesaya 48 ayat 17 kita baca terlebih dahulu. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu. Apa saudara, ada kata apa? Yang mengajar engkau tentang apa yang memberi, apa saudara garis bawahi, semua didikan Tuhan itu pasti memberi Tidak mungkin semua didikan Tuhan itu membawa hidupmu hancur, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Berapa banyak kita waktu dalam zona nyaman, kita tidak mengikuti jalannya Tuhan. Mau-maunya saudara sendiri. Mau jalan ini ya sudahlah Tuhan, mau jalan ini. Tuhan berapa kali menegur saudara. Tapi dulu saya tahu sadar, saya waktu menikah dengan suami yang ateis. Setiap kali Tuhan sudah kasih saya pilihan, saya orang Kristen sejak lahir. Bahkan waktu saya mau menikah Tuhan sudah ingatkan, ini gelap loh ya, ini gelap. Tapi saya merasa bahwa Tuhan saya pasti bisa mampu lah bawa dia. Iya, waktu pacaran mau ngantar saya ke gereja. Setelah menikah, enggak mau saudara. Benar-benar semua yang namanya kegiatan rohani saya, dia enggak suka saya ke gereja. Dia enggak suka saya banyak aktivitas untuk datang persekutuan doa, semua dibatasi. Dari situ Tuhan sudah ingatkan, dan yang lebih lagi Tuhan selalu mengingatkan saya gini, Eli, jadi istri harus tunduk, harus hormat sama suami. Tapi buat saya, karena saya waktu itu zona nyaman, saya lihat suami yang baik, saya bilang gak bisa Tuhan, tunduk terus jadi keset Tuhan, gak bisa. Tunduk ada batas waktunya, ngampuni ada batas waktunya, semua ini melawan kebenaran firman.
Jujur kita selalu berkata enggak bisa Tuhan. Mau tunduk-tunduk terus ya bodoh Tuhan. Nanti malah seenaknya sendiri. Tapi jujur ketika hidup saya tanpa proses. Saya selalu melawan apa yang jadi kebenaran firman. Dan waktu itu Tuhan ingatkan firman di Yesaya 48 ayat 17. Tuhan ingatkan gini. Sesuatu yang aku izinkan terjadi dalam hidupmu hari ini. Tidak ada kata terlambat. Ini waktunya engkau berbalik dan bertobat. Yang tadinya jadi istri preman, aku mau engkau mengubah semua sikapmu menjadi istri yang tunduk hormat pada suami. Di situ saya mulai belajar. Yang tadinya ya jadi istri preman, sekarang waduh benar-benar bisu budek buta saudara. Sudah tidak ada suara dulu ya. Mungkin kalau dulu dia satu kata saya langsung sekarang kalau dia marahi saya paling saya cuman meong. Jujur berubah. Dan itu yang menarik suami saya terima Yesus. Dia tidak pernah berpikir istrinya yang galaknya kayak gini bisa diem buta bisu budek itu minum apa saudara. Tidak ada obat yang bisa membuat selain firman yang membuat menuntun saudara untuk jadi istri yang takut akan Tuhan. Makanya proses itu baik. Proses itu buat saudara jadi sehat rohani. Selama hidupmu nyaman, saudara mungkin lahiriannya nyaman. Tapi kalau rohanimu tidak sehat, saudara jujur kalau saudara hidup tanpa proses, saudara lebih banyak mana? Rohananya apa rohaninya? Ayo jujur. Dimaki orang di jalan, matamu sendiri. Nah, ya, anjing sendiri. Nah ini rohana. Tapi waktu kita ngalami proses, Tuhan itu bangga lihat perubahan hidup saudara. Kenapa waktu kita diajar, Tuhan bilang gini, ini memberi keuntungan buat kamu. Karena aku lagi menuntun engkau ke jalan yang harus engkau tempuh. Dan berikutnya yuk kita lihat Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi. Iya apa saudara? Dikasih enak? Enggak. Ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. 3 hal yuk buka PowerPoint saya. Jadi hari ini jangan takut yang lagi ngalami proses ya. Saudara dan saya percayalah proses itu selalu memberi keuntungan. Itu tadi faedah. Tidak usah ditengking-tengking. Dalam nama Tuhan Yesus segala roh jina. Saya dulu ya kalau kerjaannya diajari hamba Tuhan katanya kalau suami pulang kerja harus pakai tips supaya dia tidak keluar. Gimana Bu, saya tanya. Mulai pulang kerja sampai di depan pintu rumah, kamu dalam hati sudah bilang, aku ikat dalam nama Yesus. Bila perlu bukan ikat dengan tali, tapi dengan rantai aku ikat dari ujung rambut, ujung kaki, ikat. Saya diajari saudara. Dari pulang kerja sampai dia mandi, saya terus dalam hati saya. Untung suami saya kalau lihat pikirnya istrinya komat kamit apa ini. Saya dalam hati ikat dengan tali. Tidak bisa sekarang Tuhan dengan rantai kapal, rantai apa Tuhan. Ikat pokoknya suami saya enggak pergi. Pergi saudara. Habis mandi pergi. Dari situ saya belajar karena Tuhan bilang gini, kamu enggak usah lihat suamimu. Enggak usah tengking. Semua terjadi karena aku sedang berurusan dengan engkau. Suamimu cuman alat untuk memproses hidupmu dari ciptaan yang lama jadi ciptaan cetakan yang baru. Ibu-ibu jangan rajin mereparasi makeover wajah yang baru. Lah kemarin saya ketemu orang saudara di bandara, jujur ini teman saya termasuk ya teman akrab dulu. Kita kuliah sering ngambil ekonomi, sering ngambil ini yang sama. Semua materi pelajarannya sama. Kan sering jadi akrab kalau ada
ujian kita juga sering belajar bersama, pinjam-pinjaman, fotokopi bersama. Suatu kali di bandara saya dipukul orang gini, pok gini. Saya gini, hah siapa ya? Dia pikir lagi, pok gini. Saya bilang, loh siapa ya? Maaf ya, kamu siapa gitu ya. Jelaskan 2 kali ya, saya pikir kalau 1 kali salah. Tapi ini dipukul lagi. Kamu ini lo kok lupa sama aku? Aku ini temanmu, nyebut nama. Hah? Lo kok mukamu berubah gitu. Ternyata dia itu habis operasi wajah. Dari semua dirubah saudara. Yang paling saya kaget hidungnya bengkong saudara. Justru saya gini, loh kok berubah gitu. Terus saya tuh iseng tanya teman saya, itu operasinya di mana berubah loh? Iya ya kaget, itu di Korea loh, mahal loh. Lu hati-hati loh, berarti tidak semua made in yang mahal-mahal itu bisa berhasil loh ternyata. Hati-hati. Kita bisa boleh make over wajah. Tapi satu hal yang paling penting yang Tuhan bilang. Ciptaan yang baru itu bukan hidung baru, mulut baru ya. Yang ditebal-tebalin kayak Donald bebek itu ya. Terus yang matanya yang dibelok-belokin. Terus sekarang ada lagi katanya lagi musim bibir yang tipenya itu bukan gini. Sekarang gini saudara. Jadi kayak kumis gitu ya. Jujur itu tidak dosa, tidak salah. Ada berapa banyak orang bilang, Bu kalau kita mau operasi untuk mempercantik awet muda, dosa enggak? Enggak, saya bilang. Kenapa? Karena dari debu kembali debu, Tuhan mungkin tidak kenal yang lahirianya. Tapi yang Tuhan lihat dipercantik itu rohnya. Ketika kita hanya mempercantik cetakan yang baru, cuman mata dicetak baru, sipit jadi belok ya. Terus bulu mata yang tadinya enggak cetar sekarang cetar ya. Itu enggak salah saudara. Itu namanya orang proses, semua orang khususnya ibu-ibu di sini enggak ada yang mau jadi tua. Saya aja juga enggak mau. Ya, kalau dulu saya dipanggil AI gitu sudah wajah saya musam gini. Tapi sekarang sudah enggak bisa dipungkiri. Karena saya sudah punya cucu. Kalau ketemu yang namanya temennya anak-anak saya gitu. Grandma, aduh grandma. Sudah naik statusnya. Dulu dipanggil AI wajah saya musam kalau sama SPG ya jalan gitu ya sama suami saya nawari barang. Suami saya dipanggil Koko, saya dipanggil AI, saya sudah musam. Saya marah gini, awas ya ndak akan saya beliin kamu. Jujur, jengkel saudara ya. Sekarang nggak bisa mungkiri kalau ketemu teman anak saya, grandma. Waduh grandma saudara. Jujur, kita semua proses pasti berjalan. Tapi percayalah Tuhan lagi cari orang-orang yang punya ciptaan yang baru secara batiniah. Amin. Manusia rohnya itu cantik. Tuhan tuh kenal manusia roh saudara. Kalau sudah fisik dari debu kembali debu, saudara sudah tidak dikenali. Jujur kalau kita mati berapa hari aja kita sudah jadi tengkorak. Ya, kita sudah nggak berbentuk. Tapi yang Tuhan kenal buat saudara setiap hari yang sapa Tuhan tiap pagi. Tuhan, morning Tuhan, terima kasih. Apa yang menyapa setiap hari? Roh kita. Teriak-teriak, Tuhan tolong. Yang kedua yuk lihat bagaimana, bukan ini yang pertama jadi proses itu memberi keuntungan. Yang kedua proses itu menuntun kita di jalan yang benar. Yang ketiga tadi proses membawa kita berbalik dan bertobat. Jadi mengucap syukur dengan proses. Kalau suamimu nanti pulang terlambat jangan marah. Kalau terlambat mengucap syukur. Berarti Tuhan lagi melatih kesabaran. Amin. Praktek. Banyak ibu-ibu, Bu susah Bu prakteknya Bu. Enggak. Kalau kita cinta Tuhan, kita percaya. Kita pasti mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Yang berikutnya, nah itu tadi keuntungannya kalau saudara baca di Yesaya, cepat aja. Bagaimana proses memberi keuntungan tadi yang sudah dibuka.
Kalau saudara baca di Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah ini luar biasanya. Maka keturunanmu akan seperti pasir, anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan, ditiadakan dari hadapanku. Saudara percaya yang tadi saya bilang, jangan pikir saudara nabur benih itu rugi dalam Tuhan. Sabar, ngampuni, mengasihi orang dunia berkata bodoh. Tapi buat Tuhan ketika saudara baca, kalau kita ini memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka dalam hidupmu itu ada damai sejahtera, ada kebahagiaan yang berlimpah, bahkan keturunanmu itu selalu ada di dalam pemandangannya. Itu tadi, kalau kita mau doakan anak buat jodoh, dia akan lihat, oh keturunannya orang benar. Jodoh, pekerjaan, semua Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Karena keturunan-keturunan kita ada di dalam pemandangan Tuhan. Kira-kira rugi enggak? Senyum sama mertua yang galak pelit, rugi enggak? Enggak ada rugi. Justru nanti kalau pulang bawain kue yang mahal. Jangan beli yang nanggung-nanggung. Ya, kalau sudah mau kasih yang spesial. Saudara percaya kalau Tuhan yang berjanji ada kebahagiaan sampai keturunanmu, maka itu pasti akan digenapi. Mungkin hari ini saudara lihat keadaan tidak berubah, tapi Tuhan tidak pernah berhutang, semuanya ditampung. Makin panjang proses hidupmu, makin besar nanti upah kebahagiaan sampai anak cucu yang Tuhan sudah kumpulkan kayak deposito. Orang itu hari ini banyak pusing deposito uang aja tentang anak cucu. Tapi saudara gak pernah tahu bahwa ada warisan abadi. Yaitu apa? Respon yang benar. Itu warisan loh. Jangan berpikir itu sesuatu yang sia-sia, itu jauh lebih bernilai. Saudara percaya berkat dari kita sendiri sama berkatnya Tuhan buat keturunan kita, mana yang jauh lebih besar? Jelas. Makanya jangan pernah hitung-hitungan. Saya menikmati proses karena saya tahu suatu kali semua yang saya tabur, saya akan menuai sampai anak cucu dengan sorak-sorai. Yang berikutnya, satu poin lagi kita selesai. Yuk kita lihat, jangan protes. Amsal 31 ayat 1 sampai 2. Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Hai anakku, janganlah engkau, apa saudara? Menolak, Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Didikan Tuhan dan janganlah bosan akan peringatannya. Lihat Amsal 3. Nah ini ya. Jadi perintah Tuhan gini, jangan pernah protes. Jangan pernah bosan, jangan pernah menolak semua didikan Tuhan hari-hari ini. Hanya karena saudara merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Sekalipun terlihat tidak adil berlama-lama, Tuhan tetap memberi pesan, jangan menolak, jangan bosan akan peringatannya. Karena Tuhan apa saudara? Memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kira-kira saudara dalam keadaan sulit hari ini, toko usaha sepi, semua keuangan mulai tertutup, Tuhan tetap memperlakukan saudara sebagai anak yang disayangi enggak? Bukan kita ini anak yang dibuang saudara. Justru dengan didikan proses itu kita ini harus bersyukur. Karena Tuhan itu sebagai Bapa yang baik memperlakukan saudara dan saya sebagai anak yang disayangi. Nah lihat Mazmur 92 ayat 14 sampai 15. Satu poin kita selesai.
Kita percaya kenapa Tuhan izinkan kita melewati masa yang sulit seorang bapak terhadap anak yang disayangi ini. Mazmur 92 ayat 14 sampai 15 kita baca. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, lihat ya, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Buka PowerPoint-nya hari ini yuk. Kita percaya bahwa proses itu supaya tujuan Tuhan kita ini bertunas. Kita menghasilkan sesuatu yang buat pekerjaan Tuhan kita hidup itu jadi berkat. Ada berapa banyak orang setelah diproses hidupnya mulai luar biasa. Ya, bahkan beberapa saat lalu ada seorang ibu yang berkata gini, Bu, saya mengucap syukur dengan proses. Kenapa? Karena ketika saya diproses, saya melihat seisi rumah saya dirubah Tuhan. Khususnya saya yang tadinya saya tidak bisa melayani Tuhan, hari ini saya bisa melayani Tuhan. Anak-anak yang tadinya hidup dalam terpuruk karena rumah tangga kami tergoncang dalam ekonomi. Setelah kami dipulihkan, kami berdoa, kami terus mengadakan mesbah. Sekarang kehidupan doa di rumah tangga kami itu mulai terlihat kuasa Tuhan yang bekerja. Nah, saya bilang setiap proses itu tujuan Tuhan supaya kita bertunas. Waktu istri menghasilkan tunas, percayalah suami anak-anak juga akan mengalami apa yang kita tabur. Enggak mungkin ya. Khususnya istri-istri, kenapa banyak istri yang protes sama saya gini, Bu, kenapa sih Bu yang disuruh rubah kok istri terus Bu. Sementara suami yang enggak berubah, kita yang disuruh berubah. Karena saya belajar firman saudara. Kalau saudara baca di firman Tuhan. Bagaimana seorang istri sebagai penolong otomatis dia harus lebih kuat. Istri memenangkan suami dari perbuatannya. Berarti yang lebih menang dulu harus istri. Istri menguduskan suami. Istri yang cakap, Amsal 31, suaminya tidak kekurangan keuntungan. Selalu disebut istri dulu. Berarti ketika istri berani berubah jadi cakap, perbuatannya memuliakan Tuhan, gak mungkin suami dan anak-anak itu gak akan berubah, pasti berubah. Jadi kata kuncinya, makanya iblis paling takut dengan istri yang berdoa, berubah, berbuah, berdampak. Iblis lagi cari mangsa yang paling banyak jadi target itu wanita. Jujur, wanita hari-hari ini jadi sasaran empuknya iblis. Karena begitu wanita istri gagal, maka suami anak-anakmu pasti gagal. Rumah tanggamu pasti hancur. Saya sudah membuktikan ketika saya berdiri. Ya, saya dulu 14-15 tahun yang lalu. Saya terpuruk, 3 anak saya terpuruk, suami terpuruk. Tapi ketika saya bangkit duluan, saya melihat satu persatu. Tuhan yang membangkitkan semua seisi rumah, gak ada kata rugi. Makanya istri jangan berpikir, banyak istri yang merasa ketika suaminya error, pasti merasa sudah gak dihargai. Bu Eli mau mati rasanya. Kenapa? Habis manis sepah dibuang. Banyak istri yang berkata, aku sudah tidak ada harganya. Kata suami saya tidak cinta lagi sama saya. Mukamu muka jelek, kamu sudah seperti ini. Aku mencintai yang sana, aku rasanya sudah mau mati. Nah ini salahnya ibu-ibu, saya kasih tahu ya. Saudara berharga mulia. Tuhan tidak perlu yang namanya validasi bahwa saudara berharga mulia hanya karena saudara bisa mempertahankan rumah tangga dengan baik. Saudara berharga mulia, kenapa? Karena Tuhan sudah mati buat saudara dan saya. Jujur, saudara kalau ngomong gini, saya tanya, ibu cinta mati sama suami? Ya jelas. Ibu mau mati buat suami? Oh enggak mau. Jujur, orang kalau cinta mati berarti cinta sampai mati loh saudara. Tapi siapa yang mau? Yang cinta suaminya. Ayo kalau suaminya sudah mau pulang ke rumah bapak,
ikat janji, ayo kalau aku mati kamu mati ya, mau ndak? Ayo tanda tangan. Sehidup semati, kan nggak mau ya mati-mati sendiri aja. Jujur walaupun kita cinta. Tapi buat Tuhan Yesus dia sudah membuktikan. Tanpa saudara hari ini berkata, aku tidak berharga Bu Eli. Aku sudah bangkrut, aku sudah ditinggal suamiku, ditinggal anak-anakku. Sekali lagi Tuhan tetap berkata siang ini, kamu berharga mulia karena aku sudah memberikan nyawaku mati buat engkau. Sesuatu yang sangat berharga. Orang kalau mau mati buat seseorang berarti saudara berharga enggak? Makanya enggak perlu validasi dari orang lain ngomong saudara berharga dulu. Apapun keadaan saudara hari ini, Tuhan tetap berharga. Tuhan tetap berkata, kita berharga dan mulia. Nah, kita lihat Tuhan itu supaya mau kita bertunas, berbuah. Tuhan mau kita tetap gemuk, segar sampai masa tua. Kita tetap menghasilkan buah. Yang terakhir, yuk jangan berpikir buruk. Pemain musik boleh segera maju ke depan. Kita lihat Ibrani 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6 yang berkata, karena ya Tuhan, nah ini lagi, menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya, apa saudara? Sebagai anak. Makanya saya bilang kalau jadi anak Tuhan tuh siap dihajar, siap disesah, siap dididik lewat dapur api. Kok dapur apinya enggak tambah rendah? Iya, karena dia mau memurnikan saudara, semakin tahun semakin murni timbul seperti emas. Kalau kita hari ini enggak diproses dapur api, enggak lihat kemurniannya. Makanya yang kedua, yuk Mazmur 77 ayat 14a yang berkata, ya Allah, jalanmu adalah kudus. Ibrani 12 ayat 14b yang berkata, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jadi 3 hal saudara, hari ini proses itu menjadikan kita bukan anak gampangan. Ngucap syukur, proses masalah menuntun saudara dan saya ke jalan yang kudus. Kenapa? Karena tanpa kekudusan saudara tidak akan melihat Allah. Jangan sampai nanti kalau pulang ke rumah Bapak bilang gini, aku enggak kenal engkau. Karena selama di dunia engkau cuma minta hidup nyaman. Ini hidup cuma sementara. Saudara bertahan dengan pernikahan tuh orang yang hebat. Kenapa? Nanti setelah kekekalan tidak ada kawin mengawinkan lagi. Sudah nikmati. Walaupun pasangan hidupmu hari ini bukan ideal. Pernikahan tuh cuma ada di dunia. Nanti kekekalan sudah tidak ada kawin mengawinkan. Saudara mungkin lihat, oh itu dulu suamiku ya. Sudah tidak mikir apa-apa, oh itu dulu anakku. Semua berubah. Makanya cerita hidup kita di dunia nanti berubah total di dalam kekekalan. Karena dalam kekekalan tidak ada yang namanya bangkrut, tidak ada yang namanya air mata, hidup susah, orang jahat, suami jahat, istri cerewet, tidak ada, anak berontak, semua. Khususnya saya pernah konseling seorang ibu yang benar-benar terpuruk, tidak gampang, punya 4 anak cacat semua saudara. Bayangin saudara, dia bilang, Bu saya orang Kristen Bu, mertua saya sudah suruh ceraiin saya karena dianggap mantu bawa sial Bu Eli. Hidup seperti ini buat apa? Akhirnya ibu ini bangkit dan waktu saya ketemu dalam suatu pelayanan, saya ada di luar kota, saya ketemu ibu ini, saya kaget saudara. Mukanya, wajahnya cantik sekarang. Dia bilang, Bu kalau bukan penyemangat ibu lewat firman, saya gak mungkin hari ini. Saya bangkit waktu Ibu Eli berkata, nanti kamu punya anak 4 total berbeda. Anak 4 cacat dalam kemuliaan sudah tidak ada anak cacat. Kalau kamu dipercaya hari ini punya 4 anak cacat sekalipun tidak mengerti. Tapi kamu setia untuk mengikut Kristus, bayar harga mahal pikul salibmu. Upahmu nanti besar luar biasa. Ada banyak mahkota yang Tuhan sediakan. Dari situ dia mulai bangkit. Dia tahu tujuan akhir hidupnya bukan di dunia ini.
anak cacat 4 cuman di dunia. Tapi nanti kekekalan selamanya akan ada anak-anak yang luar biasa. Semua total cerita hidup kita berbeda. Amin. Makanya ibu-ibu, yuk semua bangkit berdiri. Saya sudah selesai ya. Tidak boleh pulang nanti, sudah tidak boleh berpikir buruk. Suami tidak pulang-pulang handphone mati, baterainya lowbat, tidak boleh berpikir buruk. Ya, tidak boleh curiga-curiga terus. Ya, mulai sekarang belajar menikmati hidup damai sejahtera. Sudah, tidak usah protes, tidak usah hari ini bersungut-sungut, jalani semua. Anggap semua yang tadi kita pelajari itu semua ayat-ayat yang mendukung saudara melihat betapa baiknya Tuhan saat kita diproses. Amin. Jangan banyak protes, jaga hati saat diproses. Renungkan arti kata ini. Berapa banyak kita ngalami perjalanan hidup bersama Tuhan, tidak bisa dipikir sama akal, tidak bisa diselami. Enak-enak, oh tiba-tiba ngalami seperti ini, kenapa? Tapi satu hal, yuk kita nyanyi lagu ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Satu hal ku percaya. Satu hal kami cuman berkata percaya Tuhan. ada jalan yang indah. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan buat setiap kami. Terima kasih buat proses yang Tuhan izinkan. Engkau Tuhan yang ajaib, yang besar dalam hidup kami. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Proses ini ada di tangan-Mu Tuhan. Yuk angkat tangan saudara, katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Musik boleh mengalun. Saudara yang datang ke tempat ini, mungkin saudara datang tadi dengan rasa capek. Saudara rasanya putus asa, hambar. Saudara sudah tawar hati sama Tuhan, tawar hati sama pasangan, tawar hati sama anak-anak, orang-orang sekitar saudara yang lagi menyakiti hidupmu. Mungkin kau lagi tawar hati, capek lihat usaha yang begitu hari-hari ini membuat engkau terpukul. Tapi satu hal Tuhan mau berkata, jaga hatimu di tengah proses. Karena setiap apa yang aku izinkan dalam hidupmu ini pasti mendatangkan kebaikan. Sekalipun kau tidak dapat menyelami semua ini, tapi satu hal Tuhan mau minta saudara dan saya untuk percaya. Namun satu hal Tuhan, aku percaya bahwa kau tidak pernah merancangkan kecelakaan. Jalanmu adalah jalan yang paling aman, yang penuh damai sejahtera dan penuh kebahagiaan. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan buat siang ini. Biar firman-Mu ini jadi rema Tuhan. Menjadi kekuatan untuk kami bertahan sampai pada akhirnya. Kami gak mau pulang dengan tangan yang kosong. Tapi kami mau benih-benih yang kami tabur untuk kami tuai dengan sorak-sorai Tuhan. Karena kami tahu tujuan akhir hidup kami bukan di dunia ini, tapi kami hidup bahagia selama-lamanya dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami pulang, kami diubahkan, kami punya semangat yang baru, kami punya vitamin firman Tuhan yang melampaui semua kekuatan kami untuk kami tetap kuat. Berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Tuhan saat ini juga seluruh pengurus, seluruh tim, Bapak Gembala, Ibu Gembala yang ada di gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja Tampak Siring ini Tuhan akan Kau pakai luar biasa. Akan
banyak jiwa-jiwa yang datang Tuhan. Mereka pulang, mereka dikuatkan, diubahkan semuanya. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata. Terima kasih Tuhan, kami percaya siang ini kami pulang, kami diubahkan dengan semangat yang baru. Kalau kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, Amin.